Sahabat Kompas.com, kasus korban begal Amak Sinta yang ditetapkan sebagai tersangka menuai perhatian publik. Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat lantaran membunuh 2 pelaku begal. Kejadian ini awalnya bermula dari Amak yang kala itu diadang oleh 4 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. 2 dari 4 orang tersebut kemudian memaksa Amak untuk menyerahkan sepeda motor miliknya. Amak pun melakukan pembelaan yang mengakibatkan kedua pelaku tewas akibat luka tusuk. Polisi pun kemudian menetapkan Amak sebagai tersangka dan mengamankan 2 begal lainnya. Usai peristiwa tersebut, Amak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Praia Timur. Amak pun mengaku kecewa dan sedih lantaran dijadikan tersangka. Padahal menurut dia saat itu dirinya hanya membela diri karena merasa nyawanya terancam. Tapi nggak ada pilihan lain, timbang saya mati. Langsung saya lawan. Pakai apa Bapak melawan? Saya bawa pisau juga. Pisau dapur atau pisau Pisau apa? dapur, Pisau dapur. kecil lagi. Tapi karena dia yang duluan, seandainya dia mungkin saya lari. Tapi dia langsung lepas itu aja. Namun, usai mendekam di sel selama 2 hari, polisi akhirnya menangguhkan penahanan Amak pada Rabu 13 April 2022. Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono menyebut, Amak diberikan penangguhan setelah mendapatkan permintaan dari kepala desa setempat. Menanggapi kasus ini, pengamat hukum Mulyadi menyebut seseorang yang terpaksa membela diri tidak dapat dijadikan tersangka. Mulyadi menyebut hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP, di mana orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Menurutnya, tindakan Amak merupakan bentuk pembelaan diri. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya juga angkat bicara terkait kasus ini. Kapolri Sigit menyebut Polda NTB telah melakukan gelar perkara kasus atas desakan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto juga menyatakan tanggapannya. Agus menilai Amak Sinta seharusnya mendapat perlindungan. Ia pun menyarankan agar Polda NTB melakukan gelar perkara dengan mengundang kejaksaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat akhirnya menghentikan penyidikan atas Amak Sinta. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto pada Sabtu 16 April 2022. Berdasarkan hasil gelar perkara khusus, polisi menyimpulkan bahwa tindakan Amak tidak memenuhi unsur pidana. Oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa, itu sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum. Kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan. Atas penghentian kasusnya, Amak Sinta pun mengungkapkan rasa syukur dan bahagia. Ia pun berpesan pada masyarakat agar berani melawan kejahatan. Saya syukur, alhamdulillah saya bebas. Perasaannya gimana, Pak? Perasaan saya senang.
Selain kasus yang menimpa Amak Sinta, nyatanya ada beberapa kasus serupa di mana korban ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan perlawanan. Seperti kasus Muhammad Irfan Bahri yang membunuh dan melawan begal di Bekasi pada Mei 2018 lalu. Kasus serupa juga dialami oleh ZA, seorang pelajar berusia 17 tahun di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada September 2019 lalu. ZA ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya begal yang menyerang dirinya hingga tewas dan dituntut dengan hukuman pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.